Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Boruto chapter 51 yang menjelaskan tentang rencana awal Ishiki, peran Ishiki dan Kaguya, hingga rahasia di balik pohon Shinju yang belum dijelaskan sebelumnya. Tidak hanya itu, di chapter ini sang autor juga akhirnya memperlihatkan mode baru Naruto, di mana mode baru ini bisa membuat Naruto kehilangan nyawa. Lalu benarkah Naruto akan mati setelah dia bertarung melawan Ishiki? Oh iya, karena sudah banyak yang membahas chapter 51 ini, jadi kami hanya akan mengulas sedikit aja ya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Boruto chapter 51 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, berkat petunjuk yang diberikan oleh Boro saat bertarung melawan tim 7, Boruto mengetahui bahwa dirinya sangat dibutuhkan dalam rencana yang sedang dijalankan oleh Ishiki Otsutsuki bersama dengan organisasi Kara. Tapi yang masih menjadi misteri, mengapa pada saat itu Boro sempat menjelaskan kalau mereka hanya memiliki sedikit waktu. Padahal di waktu itu Ishiki masih menggunakan tubuh Jigen dan belum mengekstraksi karma di tubuh Jigen. Hal menarik kedua, menurut Amado, dalam proses penumbuhan pohon Shinju di sebuah planet, Jubi membutuhkan pengorbanan salah satu anggota Otsutsuki agar Jubi tersebut bisa berubah menjadi pohon Shinju. Dan karena hal inilah, Otsutsuki selalu berpasangan saat pergi ke sebuah planet, di mana sebelum melakukan proses ini, anggota Otsutsuki harus mencari vessel atau wadah agar Otsutsuki yang menjadi tumbal bisa bangkit kembali dengan menggunakan segel karma. Oh iya, Otsutsuki yang dijadikan tumbal biasanya adalah Otsutsuki dengan peringkat rendah. Karena itulah dari sini bisa kita simpulkan bahwa Kaguya memiliki peringkat yang lebih rendah dari Ishiki. Karena rencana awal Ishiki adalah menumbalkan Kaguya. Nah, walaupun di sini sang autor memang memberikan penjelasan tentang tumbal pohon Shinju, tapi sayangnya penjelasan yang diberikan oleh sang autor malah menimbulkan 3 pertanyaan baru. Pertanyaan pertama, mengapa Kaguya berkhianat? Mungkinkah Kaguya sudah menemukan tujuan hidup baru saat di bumi? Atau mungkin karena sesuatu yang berhubungan dengan Otsutsuki lain? Pertanyaan kedua, kenapa sudah ada pohon Shinju yang tumbuh di bumi walau belum ada pengorbanan? Mungkinkah sebelum Kaguya dan Ishiki datang ke bumi, sudah ada Otsutsuki lain yang berada di bumi? Lalu bila memang ada Otsutsuki yang sudah datang ke bumi, kemanakah mereka berdua saat Ishiki dan Kaguya datang? Mungkinkah tugas mereka berdua sudah berakhir dan digantikan oleh Ishiki dan Kaguya? Pertanyaan ketiga, mengapa Ishiki tetap berusaha bertahan hidup di bumi selama ratusan tahun dengan tubuh Jigen dan tidak kembali ke tempat asal Otsutsuki serta memanggil bantuan? Mungkinkah Ishiki tidak bisa kembali ke tempat asal Otsutsuki karena suatu alasan? Atau bahkan klan Otsutsuki sudah tidak memiliki tempat asal? Menarik untuk kita nantikan. Kemudian hal menarik keempat, dari kesimpulan Sumire yang bersumber dari penjelasan Amado, akhirnya kita tahu bahwa Ishiki berencana menumbuhkan pohon Shinju dengan menumbalkan Boruto. Dan dari sini bisa kita katakan bahwa saat ini Boruto sudah dianggap sebagai Otsutsuki karena memiliki segel karma dari Momoshiki, atau paling tidak bisa digunakan untuk pengganti Otsutsuki. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah Momoshiki yang berada di dalam segel karma Boruto akan tetap tinggal diam ketika dia mengetahui kalau wadah karma yang dia miliki akan dikorbankan oleh Ishiki? Terlebih lagi, seperti yang kita tahu, kalau seorang wadah karma kehilangan nyawa dan proses ekstraksi karma belum selesai, maka pemberi segel karma tidak akan bisa bereinkarnasi. Nah, menurut teman-teman, apakah Momoshiki akan mencegah rencana Ishiki agar dia bisa bereinkarnasi? Atau bahkan Momoshiki akan mendukung rencana Ishiki? Bila teman-teman punya opini atau pendapat tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian hal menarik kelima, Boruto yang awalnya hanyalah seorang anak yang ingin mendapatkan perhatian ayahnya dan selalu mencari cara termudah dan tidak segan menggunakan cara curang untuk mencapai tujuan yang dia miliki, saat ini sudah benar-benar berubah dan sudah menjadi seorang shinobi yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi menggagalkan rencana Ishiki.
Dan setidaknya itulah sebuah pesan yang secara tidak langsung sudah disampaikan oleh sang autor lewat adegan Boruto yang berencana untuk bunuh diri. Hal menarik keenam, seperti penjelasan yang diberikan oleh Amado, buah cakra ternyata memiliki beberapa variasi. Dan kualitas dari buah cakra ditentukan oleh kualitas pohon Shinju yang berhasil ditumbuhkan. Sedangkan kualitas dari pohon Shinju sendiri pada dasarnya ditentukan dari kualitas tumbal atau pengorbanan yang dimakan oleh Jubi. Hal menarik ketujuh, walau Amado sudah menjelaskan banyak sekali informasi kepada Shikamaru dan yang lain, tapi ternyata Kawaki yang masih berada di sana terkesan tidak mempercayai Amado karena menurut Kawaki, sikap Amado terlihat terlalu tenang. Di mana menurut perkataan dan sikap yang ditunjukkan oleh Kawaki di sini mengisyaratkan kalau Amado selalu memiliki sebuah rencana tersembunyi saat dia terlihat sangat tenang. Hal menarik kedelapan, lewat sikap dan perkataan Amado yang berbunyi, apakah ketidakberdayaan yang membuatmu marah atau kesedihan karena kehilangan karma? Di sini sang autor sudah mengisyaratkan kalau Amado memiliki sesuatu yang dapat membuat Kawaki mendapatkan kembali segel karma. Tapi perlu diketahui bahwa hal ini hanyalah sebuah opini yang berdasar dari intuisi kami saat kami melihat adegan ini. Hal menarik kesembilan, balok-balok hitam milik Ishiki ternyata bukanlah balok-balok hitam biasa. Karena balok-balok hitam tersebut ternyata dapat mengganggu aliran cakra hingga dapat memblokir atau mengganggu kemampuan sensorik yang dimiliki oleh seseorang. Seperti apa yang dijelaskan oleh Naruto saat dia berusaha untuk pergi ke tempat Sasuke dan juga Boruto. Hal menarik ke-10, setelah berunding dengan Kurama, Naruto memutuskan untuk menggunakan sebuah mode baru yang memiliki efek samping dapat membuatnya kehilangan nyawa. Dan Kurama sendiri menyetujui keputusan Naruto karena walaupun Naruto tidak menggunakan mode ini, Naruto dan yang lain tetap dapat dibunuh oleh Ishiki. Selanjutnya dari gambaran ekspresi Kurama saat Naruto menggunakan mode ini, terkesan bahwa Kurama sedang mengeluarkan kekuatan penuh. Lalu benarkah Naruto akan benar-benar kehilangan nyawa setelah menggunakan mode baru ini? Ya, bila kita hanya berdasar dari perkataan Kurama, maka bisa dipastikan bahwa Naruto akan benar-benar kehilangan nyawa setelah dia menggunakan mode baru ini. Sebab Kurama sendiri berkata, karena kau akan mati, lakukan ini dan selesai sudah. Tapi bila kita melihat fakta yang ada di chapter pertama dan episode pertama dari seri Boruto, di sana Kawaki mengatakan, aku akan mengirimmu ke tempat aku mengirim Nana Daime. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa Kawaki lah yang akan mengirim Nana Daime ke suatu tempat. Ya, walaupun kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Naruto dan kemanakah Kawaki mengirim Naruto. Entah dikirim ke akhirat atau dikirim ke sebuah dimensi. Tapi yang jelas orang yang mengirim Naruto adalah Kawaki. Dan dari sini bisa kita pastikan bahwa Naruto akan tetap hidup setidaknya sampai Kawaki mengirim Naruto ke suatu tempat. Lalu, setujukah kalian dengan opini atau pendapat kami tentang Naruto yang akan tetap bertahan hidup setidaknya sampai Kawaki mengirim Naruto? Atau teman-teman punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.